Undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, yang di rumah kalau mau bangkit berdiri dipersilakan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Sebab Tuhan hadir di setiap pujian kita. Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Malam hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan di dalam ibadah minggu yang lalu berkaitan mengenai subtema di dalam sepanjang 2 bulan ini, Juni-Juli, adalah hidup yang menyembah. Wah, itu luar biasa sekali, hidup yang menyembah. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan dengan hidup yang menyembah. Karena apa? Karena setelah kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita semakin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya mengenal Tuhan umum, tetapi mengenal Tuhan
lebih pribadi, secara pribadi. Itu sebabnya ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi, pasti kita juga merasakan bukan hanya Tuhan itu sebagai Tuhan yang secara gambaran besarnya Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, tetapi kita benar-benar merasakan pengalaman yang indah, pengalaman yang pribadi. Entah itu pada waktu kita membutuhkan pertolongan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Pada saat kita mengalami sedih, kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Pengalaman yang indah pribadi bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, dan akhirnya hati kita ini timbul untuk kita memberi yang terbaik. Hidup kita ini timbul untuk kita memberi hidup untuk yang terbaik buat Tuhan, yaitu apa? Dengan kita menyembah, gaya hidup menyembah. Nah, malam hari ini saya akan berikan renungan firman Tuhan ini, judulnya gaya hidup menyembah. Worship is a lifestyle. Worship is a lifestyle. Maksudnya gaya hidup. Kenapa dikatakan gaya hidup menyembah? Seorang pemimpin pujian yang terkenal dari Australia, dia bernama Darlene Zizek, itu dia pemimpin pujian dari Australia. Dia berkata seperti ini, satu statement yang dia sampaikan, karena kelak kita semua masuk ke surga, maka kita akan terus menyembah. Amin Bapak Ibu. Karena kelak kita semuanya ini akan masuk ke surga, maka tentu kita akan terus menyembah. Iya. Jadi sungguh luar biasa sekali bahwasanya kita ini kan nanti kan akan masuk ke surga. Kita ini kan akan masuk di dalam kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang tidak sementara lagi Bapak Ibu. Nanti saat Tuhan datang, waktunya Tuhan tiba, kita semua ini kan akan ada di surga. Itu keyakinan kita, amin. Keyakinan kita semuanya, kita masuk di surga. Nah, di surga itu ngapain? Nah, kalau kita lihat kita dalam kitab Wahyu itu memuji menyembah Tuhan sepanjang waktu, sepanjang masa, tak terbatas. Jadi ini si orang ini berkata seperti itu, karena kelak kita akan masuk surga, maka tentu kita harus terus menyembah. Artinya kalau gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menyembah, berarti setiap saat ya itulah kita akan lakukan. Gaya hidupnya seorang yang hidup di dalam militer, maka gaya hidup orang itu pasti dia akan disiplin. Dia akan terus bisa melakukan kehidupan tersebut. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa, sudah terbentuk sebagai seorang militer yang hidupnya adalah disiplin, yang hidupnya adalah bisa dikatakan kuat, kerja keras, dan yang lain-lain seorang tentara atau seorang militer. Karena apa? Gaya hidupnya seperti itu. Nah, gaya hidup kita sebagai orang Kristen, kalau kita dikatakan hidup yang menyembah, berarti setiap saat itu menyembah, itu gaya hidup itu akan mengikuti setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita praise worship, ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi, itulah salah satu ekspresi. Jadi saat kita memuji menyembah Tuhan, kita bersemangat, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat kemudian kita menghadapi tantangan di dalam hidup kita, masalah yang ada di dalam hidup kita, harga barang kebutuhan pokok naik semuanya, Bapak Ibu, ya kan, ibu-ibu, cabai berapa sekarang? Banyak, harganya naik, ya kan, telur naik juga, terus bawang, pokoknya semua naik ibu-ibu ya, yang ada naik. Tetapi kalau gaya hidup kita menyembah, walaupun semuanya naik, hidup kita tetap terpaut kepada Tuhan. Itu gaya hidup yang menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 23, ayat yang juga disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu, saya akan kutip lagi Yohanes 4 ayat ke-23. Di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, di kalimat yang terakhir di situ dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi artinya kalau kita dikatakan sebagai orang yang hidup sebagai orang yang hidup sebagai penyembah, hidup di dalam hidup yang menyembah, kita harus hidup di dalam yang menyembah yang demikian. Maksudnya demikian di dalam ayat ini apa? Yaitu di dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya gaya hidup dalam penyembahan, gaya hidup kita sebagai seorang penyembah harus seorang penyembah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan apa? Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya hidup kita di dalam roh dan kebenaran. Karena kalau
sebagai seorang penyembah hidup kita benar, maka ekspresi yang keluar, entah itu berupa kita menyembah Tuhan, saat kita menyembah Tuhan itu selalu benar. Entah itu saat kita bertutur kata, itu selalu benar. Bukan hanya saat menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Entah itu saat kita bersikap, saat kita menghadapi tekanan, tantangan, masalah, sikap kita juga selalu benar, yaitu mengutamakan Tuhan. Entah kita dalam apapun juga, pasti benar. Karena apa? Dikatakan di sini menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita lihat sekarang di dalam dua perkara ini, hidup dalam roh dan kebenaran. Maksudnya hidup di dalam roh itu apa? Hidup dalam roh adalah hidup kita harus dipimpin roh itu sendiri. Hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Belum lama kita mengalami Pentakosta. Masih belum bisa dikatakan masih ada nih. Rasa-rasa Pentakostanya masih ada sampai hari ini. Tetapi nanti setelah lewat nih berapa minggu lagi, atau lewat berapa bulan lagi, atau lewat lagi berapa bulan, atau lewat lagi berapa bulan, bagaimana nih? Apinya bagaimana? Api Pentakostanya bagaimana? Artinya rohnya ini bagaimana di dalam hidup kita? Apakah roh kita apinya mulai padam atau terus membara nih? Nah, itu sebabnya kan terus dijaga. Jadi ketika doa 10 hari, di situ penekanannya kan kuat. Mari kita terus minta Roh Kudus penuhi kita. Lalu kemudian setelah doa 10 hari selesai, ya tetap kita harus terus minta supaya Roh Kudus penuhi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di dalam roh. Karena penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah di dalam roh. Kalau menyembah di dalam roh, tentu harus hidup di dalam roh itu. Artinya hidup dipimpin oleh roh. Galatia 6 itu dikatakan, ada satu perikop menyatakan, Galatia 6 ayat Galatia 5 mulai ayat yang ke-16. Galatia 5 mulai ayat yang ke-16 itu sampai ayat yang ke-23. Nah, itu kita lihat di situ bersama-sama, kita baca ayat itu. Nanti Bapak Ibu yang ada di gereja bisa baca, di rumah nanti, atau yang di rumah sekarang juga bisa sambil baca. Galatia 5 ayat 16, hidup itu perikopnya dikata hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan selanjutnya di situ dikatakan ada perbuatan daging, sampai akhirnya di situ ada buah roh, ayat 22 sampai 23. Jadi sederhana Bapak Ibu, penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau menyembah di dalam roh artinya hidup kita harus di dalam roh, dipimpin oleh roh. Nah, kembali lagi dikatakan berikutnya lagi, hidup di dalam, menyembah di dalam kebenaran. Artinya apa? Berarti kita harus hidup dulu di dalam kebenaran, baru kita akan dikatakan sebagai penyembah yang di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu apa? Sederhana, hidup dalam kebenaran artinya hidup kita harus berada dalam keadaan hidup yang benar. Ya itu sudah. Ya kan, hidup di dalam kebenaran, hidup kita harus berada di dalam keadaan hidup atau berada di dalam posisi yang benar. Ya udah itu, enggak ada lain. Maksudnya hidup dalam kebenaran ya itu, posisi hidup kita sekarang ini harus kita pastikan di dalam posisi yang benar. Harus berada pastikan di dalam hidup yang benar. Artinya kita, kalau kita tidak dalam keadaan hidup yang tidak benar, salah, sedang dalam keadaan yang salah, nah berarti itu tidak hidup di dalam kebenaran. Berarti harus beralih, harus mau ubah dari yang salah menuju kepada yang benar. Yang benar adalah ya di dalam Tuhan. Yang benar adalah ya ada di dalam kehendak Tuhan. Yang benar adalah ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kepada hidup kita yang harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kita yang harus dipastikan setiap saat, setiap hari meluangkan waktu untuk bisa membaca firman Tuhan. Tak terasa berapa waktu yang lalu kita ada gerakan membaca Alkitab bersama. Singkatan adalah Gemar. Ya, nggak tahu itu grup itu, saya lihat di urutan WA itu, wah paling bawah Bapak Ibu. Sudah ke turun jauh gitu. Nah, tapi nggak perlu pakai grup itu. Tapi kalau hidup kita ini benar-benar dalam
kerinduan untuk kita dikatakan sebagai penyembah yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran, maka tidak akan pernah terlewatkan. Setiap hari untuk kita tetap ingat bahwasanya kebenaran firman Tuhan harus ada. Entah itu kita lewat baca satu pasal atau beberapa ayat satu pasal, atau entah itu mungkin kita bantu dengan renungan-renungan yang ada. Yang pasti jangan terlewat satu hari pun tanpa kita ada di dalam yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kalau lewat satu hari tanpa adanya firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, berarti kita sedang kondisi yang posisi tadi salah. Berarti bukan hidup di dalam kebenaran, tapi hidup dalam kesalahan. Tapi kita sekarang mau belajar, hiduplah kita di dalam kebenaran. Artinya kembali ke dalam hidup yang benar. Setiap hari jangan lupa kebenaran firman Tuhan harus ada dalam hidup kita. Nah itu, gaya hidup yang menyembah jelas, yaitu di dalam ayat ini, hidup di dalam roh dan kebenaran. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dua perkara saja malam hari ini untuk bisa dikatakan hidup kita yang menyembah, gaya hidup yang menyembah, yaitu yang pertama hidup dalam roh dan kebenaran. Yang kedua adalah kerendahan hati. Hidup kita harus ada di dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang yang namanya hidup kita adalah sebagai penyembahan. Pada waktu Tuhan Allah ada di sorga, dia sebelum ada manusia itu ada banyak malaikat. Salah satunya adalah malaikat yang diciptakan adalah malaikat pemuji, penyembah. Siapakah namanya? Iya, itu dia. Tapi tragis nasibnya Bapak Ibu. Karena dia tidak punya kerendahan hati. Sebaliknya, dia mengalami atau memiliki yang namanya kesombongan. Itu sebabnya Tuhan jatuhkan dia dan sekarang dia menjadi musuh utama kita, iblis, ya, Lucifer. Ya, itu kesombongan. Artinya apa? Saat kita dalam rangka hidup sebagai hidup yang menyembah, perlu yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena yang menjadi pusat segalanya adalah Tuhan. Saat kita dikatakan hidup yang menyembah, itu hidup yang terpusat hanya kepada Tuhan. Lah, sekarang kalau hadapan kita berhadapan sama Tuhan. Kalau kita mau sombong, wah itu gawat Bapak Ibu. Tapi kita ini berhadapan sekarang dengan Tuhan. Artinya ya tentu kita harus memiliki kerendahan hati. Karena siapa kita di hadapan Tuhan? Siapakah aku ini? Tuhan. Ya kan ada lagu seperti itu. Jadi betapa luar biasanya gitu. Pusat hidup kita ini Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan perlu yang namanya kerendahan hati. Gaya hidup sebagai seorang yang menyembah adalah kita ada kerendahan hati. Jadi di sini dalam satu perkataan seperti ini, sudah seharusnya kita sadar bahwa kehadiran Allah dalam penyembahan membuat kita lebih rendah hati. Jadi karena Allah ada di dalam setiap hidup, artinya di dalam penyembahan kita, pribadi Allah itulah yang sebagai pusatnya, pusat penyembahan kita, pusat hidup kita yang menyembah, ada Allah di situ. Dan sudah seharusnya karena Allah ada, Allah hadir, itu pasti harus membuat kita menjadi rendah hati. Sehingga tidak ada kesombongan dalam hidup kita. Lucifer dia salah, karena seperti itu dia merasa dia sombong. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan, saat berhadapan dengan Tuhan, harusnya hidup di dalam kerendahan hati. Oh luar biasa, contohnya Bapak Gembala juga sudah menyampaikan di dalam ibadah minggu, sangat juga diberkati, adalah siapa tokohnya? Iya, Daud. Daud menunjukkan bahwasanya dia rendah hati itu di dalam ayat terakhir, ayat firman Tuhan menutup di dalam 2 Samuel. 2 Samuel 7, satu perikop. Yang perikop pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17 itu janji Tuhan mengenai Daud. Lalu kemudian setelah Daud mengalami janji Tuhan itu, dia bersyukur, dia doa, dia mengucapkan syukur lewat doa. Doa syukur Daud ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Waktu itu luar biasa, dia mengatakan seperti itu, menunjukkan kerendahan hatinya dia. Walaupun dengan luar biasanya pencapaian yang Daud lakukan pada waktu itu, betapa dia hebat, luar biasa, banyak perkara ajaib luar biasa yang dilakukan, tapi dia mengatakan di hadapan Tuhan bahwasanya siapakah aku ini. Artinya dia merasa bahwasanya dia pribadi yang tidak ada apa-apanya. Dia mengalami yang namanya hidup percaya bahwasanya Tuhan, tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Artinya kerendahan hati di dalam Tuhan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi demikian
yang kita bisa lihat bersama-sama, gaya hidup yang menyembah yang kita harus miliki, yaitu hidup di dalam roh dan kebenaran, dan juga hidup di dalam kerendahan hati. Dua perkara itu yang kita bisa lihat bersama-sama pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dapat terus renungkan supaya firman itu menjadi bagian yang tetap di dalam hidup kita. Saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka, kita renungkan dan terus menjadi rema dalam hidup kita, kita semakin dikuatkan pada malam hari ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa.
Selamanya kami mau hidup dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Selamanya kami mau ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk GSJ Japa Putih. Kau akan terus memberkati tempat ibadah kami Tuhan. Kiri kanan depan belakang kami. Kami berdoa semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Berikan keamanan bagi kami Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi kami. Berikan kerukunan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di GSJ Japa Putih. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam sekolah, dalam pendidikan, studi mereka. Kau yang memberkati mereka dengan hikmat, kepintaran ya Bapa. Biarlah segala yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Kau memberikan nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Kau yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Apapun yang diperbuat mereka Kau buat berhasil Tuhan. Kau yang angkat terus mereka naik Tuhan, bukan turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang lemah Tuhan. Kau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Kau akan memulihkan. Kau akan memberikan kekuatan yang baru. Kau akan memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang jauh daripada Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang jauh daripada Tuhan, mereka yang tawar hati, mereka yang kecewa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati mereka. Kami percaya hanya Engkau yang mampu memulihkan hati mereka Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menarik mereka kembali Tuhan. Kami gak mau mereka terhilang Tuhan. Kami mau Tuhan ada bersama-sama kembali. Kami mau bersama-sama memuji, meninggikan, menyembah Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan segala sakit hati mereka Kau gantikan dengan sukacita yang baru Tuhan. Kau gantikan dengan pengharapan yang baru. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan mereka akan dipulihkan. Kami percaya mereka akan melihat bahwa Engkau baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan untuk anaknya Ibu Asih yang ketiga, untuk Mbak Nur. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan umurnya 1 tahun lagi pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan juga dalam kehidupan Bu Asih sekeluarga. Mungkin ia jauh Tuhan dari Ibu Asih, tapi kami percaya Tuhan perlindungan penjagaan Tuhan ada bagi anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terus memberkati sekolahnya, pendidikannya. Kau yang akan memberkati setiap pergaulannya, apapun yang dikerjakannya, sekalipun jauh dari ibunya Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menjagainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berkati bangsa ini Tuhan, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke ya Bapa. Turunlah urapan-Mu, turunlah berkat-Mu atas Indonesia ya Bapa. Berikan kedamaian, berikan persatuan, kesatuan bagi bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, yang berniat menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari yang paling tinggi maupun yang paling rendah sekalipun, Kau akan memberkati mereka, memberikan hikmat dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan
untuk kasus COVID yang sedang naik, yang sedang tinggi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus menjaga, melindungi kami. Kau akan menjauhkan kami dari virus-virus ini ya Bapa. Kami percaya kami aman dalam Tuhan. Kami percaya kami boleh sehat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Tuhan sampai saat ini. Bahkan ketika keadaan sudah semakin membaik, kami percaya Tuhan, sekalipun manusia boleh berencana, tapi kehendak mulai yang jadi atas kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus ini boleh berlalu daripada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Indonesia boleh pulih, Indonesia boleh bangkit ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala urusan kami, segala permohonan kami, segala kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saat kita menyembah kepada Tuhan, saat kita mengatakan Dia layak untuk disembah, Tuhan bertahta atas pujian kita. Satu hal yang saya terima pada malam hari ini adalah musim yang baru akan dimulai. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang layak, sebab Kau layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Segala hormat pujian bagimu-lah pujian. Bagi Yesus Sang Raja. Kau Yesus Raja. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu bagi kami. Ya Rabaya Syanda, ya Rabaya Syanda. Buat karya-Mu, buat jalan-Mu yang jelas bagi kami Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Kau layak disembah Bapa. Bapa, Kau layak disembah. Bapa, Kau layak disembah. Mari kita berikan kemuliaan, hati yang bersyukur, sorak-sorai kemuliaan, serukan Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami Tuhan. Kedatangan kami dalam menyembah-Mu pada malam hari ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami Tuhan. Kami menerima kekuatan iman yang luar biasa di hadapan Engkau ya Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan sungguh merupakan satu keberuntungan bagi kami Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan damai, sukacita, semangat, gairah dalam menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau juga sudah taburkan melalui hamba-Mu Bapak Jimmy, yang mengingatkan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami daripada firman-Mu. Telah tiba saatnya sekarang Tuhan, bahwa Tuhan penyembah-penyembah yang benar akan ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Berikanlah kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami boleh terus layak untuk memuliakan Engkau. Karena memang benar Engkaulah Allah yang harus dipuji dan disembah. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan, ketika kami ada di bagian akhir, sebelum kami meninggalkan atau berhenti dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami nantikan dan kami percaya Engkau menyediakan berkat yang istimewa bagi kami. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sambutlah berkat daripada Allah, karena Tuhan mengasihi dan memberkati engkau. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita kembali dalam aktivitas kehidupan kita, dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing, dalam berkat dan kasih sayang Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita malam hari ini, esok, dan selama-lamanya sampai Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, bersama kita katakan amin.